Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, kisah ini merupakan penggalan ceramah Syekh Husna Syarif, yaitu ulama besar dari Mesir, yang diceritakan kembali oleh Al-Habib Quraisy Baharun, pengasuh pondok pesantren As-Sidqu di Kuningan. Berkat sholawat dan kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki terbebas dari lilitan utang dan ancaman penjara. Dikisahkan seorang laki-laki yang terbelit hutang, hidup dalam tumpukan hutang, dan terancam di penjara karena tak sanggup membayar hutangnya. Dulunya ia adalah orang yang kaya raya, lalu usahanya jatuh bangkrut, sehingga mempunyai banyak hutang yang amat banyak. Setiap hari rumahnya didatangi orang untuk menagih hutang. Hingga suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya untuk meminjam uang. Ia akan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak hutangnya, sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan," jawabnya dengan singkat. Ia pun pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Ia membayarkan hutangnya kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang sampai tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan kondisi ekonominya kian terpuruk. Hingga tempo pembayaran utangnya pun tiba. Saudagar kaya itu mendatangi rumahnya dan mengatakan, "Tempo utang Anda telah tiba." Tapi si miskin dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah, saya sudah tak punya apa-apa." Saudagar itu merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tak punya apa-apa, Tuan Hakim." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, kalau memang itu hukumannya, tolong berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya berjanji saya akan kembali untuk ke sini dan di penjara." Hakim menyauti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin bisa dipercaya? Apa jaminan kalau kamu bakal kembali besok? Sedangkan hari ini aku telah memvonis hukuman penjara kepadamu." Lelaki itu pun terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya. Dia menjawab dengan yakin dan suara lirih, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaminanku, wahai Tuan Hakim. Jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah." Mendengar itu si Tuan Hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin dia akan berdusta. Kemudian si hakim mengizinkannya pulang hingga esok hari. Sesampainya di rumah, dia mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa besok dia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bebas?" Kemudian si miskin menjawab, "Aku menaruh nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminanku." Mendengarnya, mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat untuknya." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang dalam. Sampai akhirnya mereka tertidur. Di dalam tidurnya, laki-laki miskin itu bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memanggilnya, "Hai Fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama yang bernama Fulan dan sampaikan kepadanya
bahwa aku menitipkan salam untuknya, dan suruhlah ia agar menyelesaikan utang-utangmu. Tapi jika ulama itu tidak percaya, sampaikan 2 pesan bukti dariku." Kemudian si miskin itu bertanya, "Apa 2 bukti itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Katakan kepadanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang ia bacakan. Sampaikan kepadanya bahwa ia telah menyempurnakan bilangan sholawatnya." Seketika lelaki ini terbangun, dan pada pagi harinya ia pergi menuju ulama tersebut dan berjumpa dengannya. Dan tanpa membuang waktu, si miskin kemudian menyampaikan apa yang dialaminya di dalam mimpinya. "Wahai Tuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku." Sang ulama kemudian bertanya, "Apa bisa dipercaya kebenaran mimpimu itu?" Laki-laki miskin itu kemudian menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam mimpinya. "Di malam pertama Anda telah bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali, dan itu sudah Rasulullah terima. Dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan salawat Anda. Kata Rasulullah bilangannya sudah sempurna dan telah beliau terima." Mendengarnya spontan ulama tersebut menangis karena berita ini sangat menggembirakan buatnya, bahwa sholawatnya telah diterima oleh sosok manusia yang paling agung di alam semesta. Maka ulama itu memberi uang 500 dinar untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang ia sampaikan. Tidak berapa lama kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di sana, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin, seolah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya, seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku bermimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan utangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkara di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi utang-utang pribadimu." Belum sampai selesai dia berbicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya, sembari berucap, "Berkat Anda saya bermimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Ini uang 500 dinar, hadiah untuk Anda, dan utang Anda saya anggap sudah lunas." Subhanallah. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, kisah ini adalah sekelumit bukti betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan umatnya, baik urusan dunia maupun urusan di akhirat. Sholawat dan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan, bahkan bencana sekalipun. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi